tidak cukup 16 kali, tapi mungkin pertemuan ini bisa 2 kali video, karena video ini keterbatasan waktu. Kalau di-fullkan sampai berjam-jam itu bisa, cuma nanti bebannya kepada Anda nggak bisa buka video di HP-nya ya. Jadi saya kasih durasinya per 30 menit. Oke. Kemarin sudah bahas mengenai kecepatan di dalam silinder. Gimana kalau sekarang di halaman 21 ada contoh soal ya. Seperti ini contoh soalnya. Ada silinder, satu silinder. Di sini dikasih ada batang ke sana. Titik A, titik B, titik C kan. Nah, kalau batang seperti ini, artinya batangnya itu tetap ada 4, yaitu titik batang 2, ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, ini 1 kan. Nah, gimana kalau model seperti ini? Ya, seperti ini. Jadi ini nanti kan kalau ditorang nanti disambung lagi dengan batang yang lain ke sana, silinder yang lainnya apa ya. Ini dicampur dengan divariasikan. Ini salah satu tahap bertahap kalau kita belajar kinematika, jadi tidak langsung pinter ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada omega 2 namanya. Itu ada omega 2 ya. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita lihat omega 2 ke mana? Ke sini omega 2-nya, maka pasti ini ada arah, ini adalah tegak lurus, ini adalah VA. Sini pasti ini arahnya ke sana. Kalau ke sini pasti dorong ke sana, jadi VB. Ya, kemarin kan dalam grafiknya. Nah, kalau VC ini arahnya kemana? Tanda tanya kalau VC. VC ini nggak tahu arahnya. Apa ke sini, ke sana, ke sini, apa nggak tahu kan? Belum tahu kan? Nah, ini perlu adanya variabel penyelesaian. Yang pertama, kita kan ini contoh soalnya ya. Ini ada omega sini, ada batang AB, ini O, ini pokoknya macam-macam. Ini analisa kecepatan. Jawab ya. Jawabnya kecepatan ya. Pertama, mencari VA ya. VA. Karena udah ada VA, ada omeganya. Dapatkan VA sama dengan omega 2 dikalikan O12A jaraknya. Jadi omega 2 dikalikan jaraknya ini. O12A ke O12 ke A. Ya, ini kan lambang ini adalah lambang jarak kalau di vektor. Lambang ada di atas ini adalah lambang jarak. Maka didapatkan omega, umpamanya ini sama dengan 140 rad per detik contohnya ya. Ini di sini ketahui OA-nya, 12A-nya adalah 10 cm. AB-nya sama dengan ada 20 cm. Terus AC-nya sama dengan 10 cm. Lalu BC-nya sama dengan BC ini adalah 15 cm. Nah, jadi jarak AB O12A adalah 10 cm. A ke B jaraknya 20 cm. A ke C 10 cm.
C ke B atau A, B, C. Ini BC. B ke C adalah 15 cm. Jaraknya sudah ditentuin. Maka omega 2 sebenarnya 140 dikalikan O12 adalah 10 cm. Maka sama dengan 1400 cm per detik. Sentimeter ini rad per detik, jadi sentimeter per detik. Nah, kalau digambarkan arahnya sudah tahu bahwa ini arahnya. Ini arahnya adalah tegak lurus batang 2. Tegak lurus, lambang tegak lurus ini, lambangnya tegak lurus seperti itu ya. Ya. Tegak lurus, arah A kecilnya, arahnya tegak lurus batang 2. Batang 2 tuh O12A. Batang 2 ini sama dengan batang 2. Ini sama dengan batang 2 kan. Tegak lurus. Ya, arahnya ke sini karena omeganya ke sini. Omega sini berarti A-nya ke sini. VA-nya sini. Ini arahnya sudah tahu besarnya ini. Kalau digambarkan di poligon kecepatan, masa 1400 cm, berarti kan 14 meter kan, 14 meter. Kan 1 meter kan 100 cm. Maka masa digambarkan di papan nggak muat, maka diskalain di sini. Habis itu kita bikin skala. Skalanya 1 banding berapa? 1 banding 100 tentunya. Artinya kalau kita punya 1400, 1 banding 100, berarti ada 14 cm. Jadi 14 cm per detik itu sama dengan 14.400 cm. Kalau skalanya 1 banding 100. 1 dibanding 100 cm ya. Maka digambarkan dengan yang hitam ini. Digambarkan di sini. Di OV. Ini pakai 2 penggaris. Ini 14 cm. Dikatakan ini 14 cm ini VA. Ini sama ini sejajar arus. Ini arah ke sini juga arah ke sini. Berarti sudah ada vektor, ini kan vektor ini. Besarnya ini 14 cm sama dengan 1400 cm per detik. 14 cm, ya, karena udah skalain 1 banding 100 ya. Ini artinya ada arahnya ke sini, ada besarnya ini. Maka disebutnya vektor, saudara. Nah, berarti ini udah terjawab. Yang kedua adalah mencari VB. VB sama dengan VA ditambah VBA. Nah, cara penulisannya jangan lupa VB, ini B di sini ya, hurufnya B. VA sama dengan VA. Di sana, di sini tambahannya penambahan vektor seperti ini, penambahan panah dan ditambahkan. Kalau kurang berarti nggak ada tambah ini. B-nya di depan, A-nya di belakang. VB sama dengan VA ditambah VBA. B-nya ikuti kayak ini B ini A gitu, BA ya. Nah, kalau kita telusuri di sini VB adalah arahnya sejajar silinder B kan. Jadi arahnya ke sini, arahnya sejajar silindernya. Besarnya belum tahu. Di sini punya arah dan punya besar, punya arah, punya besar. Arahnya ke sini, besarnya ini, kan udah ada. Yang ini punya arahnya tegak lurus BA. Arahnya tegak lurus BA. Jadi arahnya ke sini. Tegak lurus BA kan. Ini tegak lurus BA. Besarnya belum tahu. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, analisanya. Kalau dari 6 ini ada 4 diketahui, maka bisa selesaikan langsung. Contoh ini,
Ini kan udah diketahui nih arahnya. Ini ketahui arahnya, besarnya sudah ketahui, ini arahnya ketahui. Ini B-nya belum, ini belum. Jadi 1, 2 yang belum. Dari 6 ada 4 kita bisa diselesaikan. Kita coba di grafiknya. VB adalah arahnya sejajar dengan silinder. Karena kemarin udah bilangin bahwa VB itu kan sebelum sama dengan, maka mulai ditariknya dari OV sini. Ini adalah arah sejajar silinder B. Ini arahnya. Besarnya belum tahu. Lalu VB ini adalah VA ditambah VBA. VBA arahnya tegak lurus VB. Nah, ini tegak lurus VB arahnya pindah ke sini. Dimulai dari sini ke sana. Ini adalah tegak lurus BA. Nah, penarikan dari titik ujung sini ke sini ketemu di sini. Nah, ini pertemuan ini adalah merupakan jadi VB artinya VB sama dengan VA ditambah VBA. VBA-nya arahnya ke atas. Ini VBA. Jadi VB adalah VA tambah VBA. Jadi segitiga tertutup. Nah, besarnya harganya berapa? Kita ukur dengan mistar diukur. Oh, ini tuh ada 15 cm, 16 cm. Ternyata ini VB ini ada 16 cm. Yang ini ada 14 cm, sama dengan kira-kira ini sama gitu kan. Maka besarnya di sini VB-nya, besar VB sama dengan adalah berapa? 16 kali 100 dari 1600 cm per detik. Besarnya. Yang ini belum besarnya, besarnya 14 berarti 1400 cm per detik. Ini kalau pas 14 cm, kan ada lebihnya kalau di dalam buku ditulis di kertas pasti ada koma berapa, 14,5 apa 16,5 tergantung itu. Jadi kalikan 100 aja nantinya. Sehingga ada sekarang 1 2 3 4 5 6 terpenuhi, makanya ini punya arah ke sini, punya arah ke sini, punya besarnya gitu kan. Jadi semua vektor ini mempunyai ada arah dan ada besar. Itu cara carinya untuk mencari sampai di VB. Lalu gimana kalau mencari untuk di VC? Nah, jadi kamu mencari persamaannya, diusahakan dari persamaan tadi yang 6 ini harus ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang 2 diketahui. Kalau kurang dari ini susah dikerjakan. Makanya yang arah ke VC-nya itu kan belum jelas arahnya. Jadi kita kan masih ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Ini harus benar-benar mengetahui dari 4 ini, dari 6 ini harus 4 diketahui. Lalu habis itu bisa dicari VC. Dengan cara gimana VC ini? Persamaannya 3. Ini 3. VC sama dengan VA ditambah VCA. VC arahnya tidak tahu. Besarnya juga pasti tahu. Yang VA punya arah dan punya besar. Udah sini besar-besar. Ini VCA arahnya tegak lurus CA. Besarnya tidak tahu. Kita cek 1, 2, 3 diketahui. 1, 2 diketahui. 1, 2, 3 tidak diketahui. Jadi ini tidak bisa selesaikan. Gimana mau selesaikannya? Nah, yang namanya tegak lurus CA itu ini. Ini tegak lurus CA, ini tegak lurus CA. Ini nanti tegak lurus CB atau BC ya. Nah, maka perlu ada satu persamaan lagi. Jadi VC ini bisa dicari, VC ini sama dengan V dari VB sama dengan VB tambah VCB.
VC arahnya belum tahu juga. Besarnya belum tahu. PB-nya udah ada, arahnya ke sini. Besarnya tahu. Besarnya yaitu ini besarnya 1.600 cm besarnya. Yang ini punya arahnya tegak lurus. BC atau CB besarnya tidak tahu. Ini pun sama-sama, ini tidak tahu. Ini tahu. Jadi tidak bisa selesaikan. Nah, kalau ini dua persamaannya tidak diketahui, masa bisa digabungkan sama ini digabungkan. Gimana cara menggabungkannya? Kita lihat. Nah, VC adalah belum tahu arah sama sekali. Tapi dari VA ditambah VCA-nya mana VCA-nya? Ditambah dari kan dari ujung VA tegak lurus CA. Set. Ini tegak lurus CA. Ini harus benar-benar tegak lurus ini. Ini mindahin dari sini ke sini set, tambahnya dari ujung VA. Yang ini dipindahin ke sini. Mulai dari sini. Oke. Lalu udah, berarti PA tambah PCA kan sudah ada kan ini sama ini. Ini kan nggak bisa diselesaikan. Dua ini pun sama. Lalu yang kedua PB ini ditambah PCB-nya kan ini. Pindahin ke sini, set ke sini. Lalu ketemu di sini. Ini adalah tegak lurus CB. Ini tegak lurus CB. Jadi VB tambah tegak lurus CB. VB tambah tegak lurus CB. Ini VA ditambah tegak lurus CA ini. Nah, pertemuan ini sama ini ketemu di sini. Maka ini karena VC ini sebelum sama dengan semua ini dulu sama dengan, maka ditariknya dari 0. Maka tarik ke sini. Nah, ketemu sampai titik potongnya. Maka ini adalah VC. Nah, kalau Anda perhatikan, segitiga ini itu akan sama dengan segitiga ini. Identik seperti itu, ya. Jadi, Anda cara mencari VC-nya seperti itu. Berapa besarnya? Arahnya ke sini. Ya, seolah-olah kan seperti kalau saya tarik ke sana, VC-nya seolah-olah ke sini nih, VC-nya. Ya. Pindahin ke sini. Besarnya ukur ini. Berapa panjangnya? Oh, ternyata 7,5. Ternyata panjangnya sama dengan 7,5 cm. Maka VC-nya sama dengan 750 cm per detik. Karena dikalikan 100. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Oke, nanti Anda lihat di halaman 221 gimana caranya kan? Karena saya ada, karena diganti bukan C di situ di bukunya tapi D. Jadi sama dengan sama itu kan. Ini kan ini VC, di sana adalah VD, di buku ini ada VD. Oke. Itu cara-caranya seperti itu. Kamu belajar sendiri nggak bakalan bisa muter-muter kamu otaknya ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dilontarkan di WA, di Telegram ya. Nah, ini semua mata kuliah kinematik itu harus latihan. Kalau tanpa latihan nggak bisa ya, nggak bisa. Oke. Kita lanjut dengan yang lainnya nanti seberapa menit. Sekarang sudah ada berapa menit? 20 menit, sudah 20 menit. Jadi 10 menit lagi nanti ada sambungannya, ada sambung setelah 30 menit nanti di-cut ya, di-cut, nanti video baru ngelanjutin. Oke, yang berikutnya halaman 24. Kita hapus apa gimana gini nih, sini dulu. Nah, ini. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi ini ke sini.
lalu ke situ ke sini, lalu ke sini, ini satu ini, lalu ke sana. Satu silindernya lebih, nah, ini ke sini ya. Oke, silindernya ini, dia ke atas. Ini fix, ini pun fix. Ini ada titik A, di sini ada engsel, ya, bukan silinder tapi engsel itu. Di titik B, titik C, titik D ya. Batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, batang 6 batang ya. Nah itu ya. Nah, yang diketahui adalah omega 2-nya. Ini omega 2, arahnya putarannya sejak dengan jarum jam. Pasti kalau ini putar ke sana, VA-nya kemana? Pasti ke sini muternya, arahnya ke sana. Arahnya ini VA-nya. Kalau ini ke sini, ini diem, pasti VB-nya kemana? Sini VB-nya. Pasti gitu. Ini VC-nya pasti juga ke sini. VC-nya ya, pasti ke sini. Kalau tarik ke sini, pasti VD-nya ke bawah. VD. Logikanya gitu kan, logikanya. Jadi ini ke sini, tarik ke sini, ini ke sini, pasti ke bawah semua, ini ke bawah, ini juga ke bawah. Secara logika pasti seperti itu. Ini arahnya sudah ketahuan. Ini VD-nya tegak sejajar dengan silinder, ininya lari nggak kemana-mana, pasti sejajar dengan silinder. Yang ini pasti tegak lurus dengan batang 4. Ini pasti tegak lurus dengan batang 4. Pasti ini tegak lurus dengan batang 2. Itu yang pasti dianalisa sementara cara penjelasannya. Jadi kalau omeganya ke sini, maka saya ini kan pertama VA dulu kan sama dengan omega 2 dikalikan O12A. Ya kan? Nah, lalu keduanya VB sama dengan VA ditambah VBA ya kan? Lalu tiganya VC sama dengan VB ditambah VCB kan ya. Lalu empatnya VD kan, VD sama dengan VC ditambah VDC. Itu persamaannya itu pas itu. Nah, sebelum ke sini Anda sudah tahu kemarin mencari omega 2, omega 3 ya, omega ke sana. Omega 3-nya ke sana kemarin. Jadi ini cari ini omega 3. Omega 3-nya sama dengan VBA dibagi BA kan ya. Omega 3-nya udah. Ini yang ini nanti mencari omega 3-nya berapa, omega 4-nya berapa, omega 5-nya berapa. Jadi yang bisa bergerak putar ini 1, 2, 3, 4. Nanti ditanyakan lagi omega 3 berapa, omega 4 itu berapa, omega 5 sama dengan berapa. Ya. Gimana cara menganalisanya? Kita lihat. Ini berarti VA ini punya arahnya tegak lurus batang 2 atau tegak lurus O12A. Besarnya adalah omega 2 dikalikan, ini adalah besarnya. Arahnya ke sini, besarnya omega 2 dikalikan O12A. Ini ada harganya, ini ada harganya. Lalu VB-nya arahnya tegak lurus batang 4 ya. Atau tegak lurus O14B gitu kan. Besarnya tidak tahu. Ini arah dan besar tahu. Ini arahnya tegak lurus BA, tegak lurus batang tegak lurus batang BA ini.
VBA tegak lurus batang atau tegak lurus batang 3 atau tegak lurus batang 3 ya. Ya, besarnya tidak tahu. Yang ini nanti VC-nya kan arahnya tegak lurus batang 4 sama dengan ini. Besarnya tidak tahu. Ini arah dan besarnya dari mana ketahuan? Dari sini nanti begitu ini kan di data tidak tahu, pasti ketahui. Ini tahu. Ini arahnya tegak lurus CB atau tegak lurus batang 4 sama. CB kan sama dengan batang ini. Nanti gimana caranya? Ya, kita perhatikan nanti. Lalu ini arahnya sejajar silinder D. Besarnya tidak tahu. Ini arahnya dari sini ketahuan, arah dan besarnya ketahuan. PD-nya tegak lurus DC. Ini arahnya tegak lurus DC. Besarnya tidak tahu. 1, 2 tidak ketahui. 1, 2, 3, 4 ketahui, pasti bisa diselesaikan. Gampang. Nah. Oke. Mungkin stop dulu, kita lanjut ya dengan video yang kedua.